Shalom Bapak Ibu yang kekasih, puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali di pagi hari melalui Sabda Sadik Gereja GSJA CWS Sentul. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini terambil dalam Mazmur 119 ayat 28. Mari kita membacanya. Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Mazmur Daud 119 ini merupakan mazmur yang cukup panjang. Kalau kita baca dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhirnya, itu merupakan luapan hati Raja Daud. Bagaimana dia mengekspresikan, bagaimana dia mencoba untuk menggairahkan Tuhan kepada hidupnya. Dia mengandalkan Tuhan. Dia selalu menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Di dalam kesusahannya, di dalam kesenangannya, Raja Daud selalu mengandalkan Tuhan. Bahkan pada saat Raja Daud pun jatuh dalam dosa, cepat-cepat dia bertemu dengan Tuhan, menyiapkan waktunya untuk Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, judul firman Tuhan juga diberikan kepada saya, umat yang diteguhkan. Teringat saya pada Yosua. Yosua diberikan perintah kepada Tuhan untuk menggantikan Musa, membawa seluruh umat Israel menuju pada satu tanah Kanaan, tanah perjanjian. Saat itu saya percaya Yosua adalah seorang pemuda yang masih muda dan mungkin tidak punya pengalaman ya, sehingga hatinya pun merasa takut. Tapi Tuhan berjanji kepada Yosua. Dikatakan di dalam ayat Yosua pertama, ayat yang ketiga. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Tuhan pun menguatkan Yosua di setiap langkahnya, di setiap telapak kakinya yang dia injak. Tuhan berjanji bahwa dia akan memberikan semuanya itu. Tapi satu yang Tuhan minta pada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sampai 3 kali Tuhan berbicara kepada Yosua. Di dalam ayat Yosua pertama ayat 3 sampai dengan 9. Ayat 6, ayat 7 dan ayat 9. 3 kali Tuhan berbicara. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janji Tuhan tidak pernah meleset. Sekalipun Yosua di dalam ketakutannya, dia membawa umat Israel ini menuju kepada tanah perjanjian. Dia pegang terus hatinya. Tuhan tahu hati Yosua. Dia takut. Demikian juga kita, Bapak dan Ibu. Seringkali kita pun juga merasa takut dalam hidup kita. Kita diperhadapkan suatu hal yang tidak mungkin. Secara mata kita tidak mungkin. Ya, secara pikiran kita pun tidak mungkin. Ya. Tapi Tuhan dengan firman-Nya menguatkan kita, mengingatkan kita, mengembalikan roh kita untuk tetap memandang Tuhan. Angkat wajahmu, angkat tanganmu. Andalkanlah Dia, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Segala masalah apapun, bersama dengan Tuhan, kita pasti dapat melakukannya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, Bapak dan Ibu. Sekalipun tembok di depan kita, tapi satu, Tuhan hanya minta hati kita. Tuhan hanya minta hati kita. Masih adakah hati kita untuk kita mau mengandalkan Tuhan? Masih adakah cinta kita untuk kita tetap mau memandang kepada Tuhan? Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita.
Raja Daud pada Mazmurnya yang 119 pun di ayat pertama atau ayat judulnya berkata, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Raja Daud mengingatkan juga kepada kita, untuk kita selalu mengingat-ingat akan firman Tuhan, mengingat-ingat akan Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Bapak dan Ibu, singa aja, kalau dia mau makan, pasti dia akan diam kan? Dia makan, dia diam, dia kunyah baik-baik kan makanannya. Dia nikmati. Dia bagaimana dia bisa merasakan makanannya itu, apakah enak, apakah dia rasanya bagaimana. Demikian juga dengan kita, saat kita membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, mari kita duduk diam, merenungkan seperti digest gitu, mencerna setiap firman Tuhan yang kita baca. Percaya Bapak Ibu, di balik kesusahan, di balik segala sesuatu yang tidak mungkin, kalau kita mau kuatkan hati kita dan kita mau teguhkan hati kita akan menjadi pemenang. Kita akan keluar daripada masalah kita. Biarlah kita boleh berkata, hai masalah, mari datang. Satu, saya punya Tuhan. Tuhan yang lebih besar daripada masalah saya. Demikianlah Bapak Ibu. Firman Tuhan itu tidak pernah berlalu. Firman Tuhan akan tetap tinggal. Manusia boleh berlalu, manusia akan sampai pada akhirnya. Tapi firman Tuhan tetap tinggal. Dan masalah pun juga ada masanya. Masalah itu ada expired date-nya. Jadi, mari bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan Tuhan, kita lalui semua ini. Kita lewati semua ini. Tinggallah diam, renungkanlah firman Tuhan, dan percayalah dengan janji Tuhan. Bahwa Dia Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan Bapak dan Ibu, meninggalkan saya. Hanya saja yang dibutuhkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bersama dengan Tuhan Yesus, Dia menjadikan kita umat pemenang. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Semua bukan karena kecakapan kami, bukan semua karena kelebihan kami, bukan karena kepandaian kami, tapi semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Terima kasih. Biarlah kami tetap tinggal diam di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami tetap mau merenungkan firman-Mu siang dan malam. Biarlah firman-Mu tetap menjadi Tuhan kekuatan bagi kami, yang merubah kami, mengangkat kami Tuhan. Bahkan menaikkan kami menjadi kepala bukan menjadi ekor. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan di pagi hari ini, mari kita nikmati, mari kita jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Sabda Sadik selanjutnya. Haleluya. Amin.